Nasib pengacara Rasman Arif Nasution pasca kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 ternyata berujung pahit. Mahkamah Agung menyatakan berita acara sumpah advokat Rasman dan juga Firdaus Owiwobo dibekukan. Pembekuan berita acara sumpah advokat Rasman tertuang dalam surat penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroziduhu Waruwu pada Selasa 11 Februari 2025. Pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono juga mengeluarkan surat penetapan pembekuan berita acara sumpah advokat Firdaus. Dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44/KPT.W2T strip U HM.1.1.1 2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution SH tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52/52-HM.111-HM.111-2 Romawi /2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29.U/38-HK.AJF/9 Romawi /2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo Sarjana Hukum nomor induk advokat 011-969-KAI/KAI/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tadi kan dimungkinkan tidak punya KTP Ambon kan gitu ya? Baru persangkaan ya. Ya, tapi yang pasti kan dilantik di sana. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya PT Ambon. Nah, dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya. Kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini. Nanti bisa dilihat ya sama. Sudah kita share juga. Share ya, nanti di share. Ya, alasannya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat, ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya. Terkait penetapan pembekuan bas advokat miliknya, Rasman Arif Nasution pun angkat bicara. Meski tidak sepenuhnya menolak, namun ia juga membahas poin-poin yang menunjukkan bahwa ada kesalahan yang tidak seharusnya dengan begitu menggebu-gebu. Ia bahkan mensinyalir adanya beberapa kekeliruan yang seharusnya diluruskan. Kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya, saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Peradi Bersatu. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPT/W/U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif SH tanggal 2 November 2015
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Benar kan, Mat? Benar. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Rasman gitu? Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPP KAI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagai dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Rasman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya. Katanya saya memalsukan surat dan ijazah. Dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para Hakim Agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasusnya. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya, kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025, ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan, menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di pengadilan negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun.
Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah BPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Selain sumpahnya dibekukan, Rasman juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ia dilaporkan karena dinilai melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di ruang sidang. Lagi dan lagi, ia membantah telah melakukan hal tersebut dalam persidangannya sebagai terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Iya Wih, betul tuh. ngeri juga saya. Tanggal 20 saya mau ditahan. Emang saya apain mereka? Ini terkait dengan pelaporannya Bareskrim kemarin kan, Tunggu Bang? dulu. Karena itu nggak ada. Itu kan ancaman hukumannya kan yang dilaporkan itu kan ada yang 1,5 tahun, 1 tahun, ada yang 3 minggu. Iya kan? 1,5 tahun, 1 tahun, 3 minggu. Nah, di situ kita lihat ada lagi yang lebih parah di Makassar. Pengacara, terdakwa mau ditikamnya hakim itu bahkan ditikam. Terus si Nikita Mirzani kurang apa dia? Dilempar mic-nya, dibuang kertasnya di depan itu juga lengkap di situ. Kenapa nggak dipersoalkan? Ada terdakwa yang juga mengejar bahkan loncat ke meja ketua sidang. Jadi hukum itu jangan berlaku secara orang per orang person, tapi equal lah, kan gitu. Saya pegang meja, komplain. Kok dibilang saya mengatakan kekerasan, pengancaman? Apa ada saya bilang, saya bunuh kamu kalau tidak. Maaf ya, saya akan bunuh Anda, ketua majelis, kalau Anda tidak melakukan sidang ini terbuka. Yang saya bilang ganti karena banyak juga hakim yang koruptor. Benar, memang benar kan? Banyak juga, tapi bukan hakim saja. Banyak juga jaksa yang terlibat koruptor. Banyak juga pengacara, banyak juga KPK, banyak juga polisi. Saya bicara fair kok. Ya kalau udah nggak bisa lagi berbicara begini di Republik ini, ya sudah. Jadi kalau mereka bilang, tahan, apa masalahnya? Ini di bawah 4 tahun. Yang kedua, saya nggak melakukan kerusuhan. Apa buktinya tidak ada kerusuhan? Kan sidang itu diskor 2 kali. Sekali masuk lagi, skor lagi, skor. Bilang tanggal 20, pulang semua bubar. Di mana masalahnya? Nggak ada itu, nggak ada dasar itu. Jadi nggak usah Tapi kalau ini mereka gunakan seolah-olah ini super body, powerful. Walaupun saya dengar ada informasi katanya intervensi. Hukum itu benteng terakhir di Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung. Ingat ya, saya datang ke Mahkamah Agung. Bukan saya menghina Mahkamah Agung. Saya datang ke Mahkamah Agung mengadukan, membawa surat supaya mohon diganti hakim dan anggota majelis. Saya sampaikan sikap saya. Saya menyampaikan kekecewaan saya. Dan saya memberi bukti bahwa orang hakim pun banyak bermasalah. Kok salah? Kalau menurut saya, MA salah kamar. Ini urusan advokat bukan urusan MA. Dan juga lucu saya kalau seandainya Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah. Itu berita acara sumpah, bukan pengangkatan sebagai advokat. Kalau pengangkatan sebagai advokat adalah kewenangan dari organisasi. Kalau berita acara sumpah, itu gini ya, advokat sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, dia bersumpah. Jadi advokat ini bersumpah kepada Tuhan. Masa dia bisa mencabut orang bersumpah kepada Tuhan? Dia sudah menemui Tuhan apa? Sumpahnya Bang Rasman ditolak atau bagaimana? Kalau menurut saya salah kamar dia. Nah, tadi saya sudah juga bincang-bincang sama Bang Rasman. Organisasi advokat ini harus bergerak. Kenapa kok Mahkamah Agung ngurusin urusan advokat? Advokat ini mandiri loh ya. Organisasi mandiri yang tidak boleh ada ikut campur urusan orang lain, lembaga hukum lain. Kok tiba-tiba MK membekukan? Maksud saya gini loh. Kalau seandainya Mahkamah Agung berurusan Bang Rasman, tidak perlu membekukan berita acara sumpahnya Bang Rasman. Ini kan tidak fair gitu loh. Berita acara sumpah yang bisa dicabut adalah SK dia pengacara. Oke, yang bisa kalau SK sendiri yang bisa dicabut organisasi. Nah, contoh seperti pemecatan Firdaus, sah organisasi yang mencabut. Oke. Kalau itu pun masih dipertanyakan, dia harus panggil orangnya dulu, disidang dulu orangnya, diberikan waktu untuk melakukan pembelaan. Kalau dia terbukti melakukan pelanggaran, baru dia dipecat. Nah, siapa yang mecat? Organisasi advokat. Ada SK-nya dia, SK diangkat sebagai advokat.
Tetapi advokat sebelum menjalankan fungsinya, tugas fungsinya, dia bersumpah dulu. Artinya dia bersumpah dan berjanji bahwa dia akan menjalankan tugas dan fungsinya, dia disaksikan oleh Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Mahkamah Agung. Kalau PT sendiri bisa mencabut nggak Bang? Tidak bisa. SK-nya pun Di tengah polemik yang terjadi, entah mengapa Rasman seolah mengubah sudut pandangnya bahwa saat di PN Jakarta Utara dirinya bukan sebagai advokat melainkan terdakwa. Ia juga mengaku heran mengapa dirinya seolah begitu dibenci. Namun tak mau tinggal diam begitu saja, Rasman pun berencana melaporkan 2 oknum yang dianggap melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadapnya di PN Jakarta Utara. Humasnya udah bilang lebih dari 2 orang, berarti 3 bisa 4 bisa 5. Kami situ ada berapa? Biarkan organisasi yang akan berbicara. Abang untuk Tapi kalau ke saya bukan advokat di situ. Saya bukan advokat di situ. Ingat ini, saya bukan advokat di situ. Saya terdakwa. Oke, saya memprotes. Dan tidak ada pengancaman. Kalau pengancaman habislah saya di situ, ada polisi kok. Ada polisi. Nah, kami juga akan melaporkan. Kalau begitu ya yang 2 orang pakai baju batik, kami nggak tahu itu PAMDAL apa tidak. Yang pasti saya didorong. Jadi ini gini. Janganlah kebencian kalian kepada satu orang atau satu kaum membuat kamu tidak adil kepada dia. Kalau memang negara ini tidak bisa lagi diprotes, tidak bisa dikomplain perilakunya, ya buat aja lah suka-suka, apalagi. Jadi ini begini sampai ke saya katanya Rasman akan ditahan. Kenapa saya? Emang saya kenapa? Saya yang paling aktif hadir sidang, saya yang memerintahkan tidak ada kekacauan walaupun banyak pendukung saya. Hotman juga bawa bodyguard dia, tidak ada kekacauan di situ. Diseret-seret lah katanya istri Rasman, kenapa? Salah, istri Richard Lee jerit-jerit lagi dia minta, namanya suaminya saya. Orang lain juga banyak sih yang dukung saya kok. Yang apakah bisa dia melakukan upaya hukum? Ya saya tidak komentar karena itu kan putusan lembaga saya, mau tak komentari. Oh punya saya, jangan, tidak bisa aja, ya kan tidak bisa nanti. Kecap mesti nomor 1 kan, ya ini karena produk kita, saya komentar itu. Selain itu, beredar kabar pula bahwa pada hari persidangan lanjutan kasusnya dengan Hotman Paris pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang, Rasman akan segera dinyatakan bersalah atau bahkan ditangkap. Menanggapi hal itu, Rasman mengaku tidak takut karena sampai detik ini dirinya masih tidak merasakan melakukan kesalahan yang mengharuskan dirinya menerima perlakuan tersebut. Dia juga menyangkal menuding hakim yang memimpin sidang koruptor karena menggambarkan secara umum apa yang memang banyak terjadi di Indonesia. Kalau mereka merasa bahwa mereka punya negara ini, mereka suka-suka, ya pertimbangannya apa? Saya ditahan. Apa pertimbangannya? Saya tidak melarikan diri, saya tidak mengulangi perbuatan yang sama, ya. Saya tidak menghambat jalannya sidang. Kalau hakim waktu itu juga mengatakan menjalankan sidang, kan kami duduk semua kan, kita duduk kan, kami duduk semua, suruh duduk, kita tunggu, dia protes, tidak, oke kalau gitu skor, sidang lanjut tanggal 20, selesai. Kenapa nggak ditangkap saya pada waktu itu kalau saya dianggap merusak? Nggak ada, kan bukan saya yang naik meja. Saya memprotes pegang meja. Saya protes, saya berontak. Ini tanda kekecewaan saya. Saya nggak mukul hakim. Saya nggak bilang, kau kalau nggak pandai saya pukul kau. Coba ya, kalau nggak ada. Tidak boleh, tidak boleh. Saya udah kesal, kecewa saya gitu. Saya bilang koruptor itu, maaf ya, saya nggak bilang. Saya bilang, kau koruptor. Nggak ada gitu. Banyak hakim yang koruptor. Itu yang bahasa saya. Sekarang yang saya sampaikan ini fakta apa enggak? Itu memang harus dibekukan. Karena kalau tidak dibekukan ini akan melecehkan marwah keagungan daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu kan sumpah kita sebagai advokat menjaga etika marwah profesi advokat. Gitu loh, menjunjung tinggi marwah pengadilan. Karena kan yang mengeluarkan berita acara sumpah kita adalah pengadilan tinggi. Masa orang yang mengeluarkan izinmu kau bantai gitu loh, kau permalukan, kau injak-injak seperti itu. Saya kira inilah jadi pelajaran catatan kita semua. Kalau berbicara debat keras dan lain-lain, saya paling keras berdebat. Anda sendiri pasti tahu kalau saya berdebat di media televisi.
Tapi kalau berkaitan dengan pengadilan ataupun institusi, saya paling hormat. Gitu, karena kehormatan kita kepada institusi adalah kehormatan institusi juga terhadap profesi kita gitu. Artinya saling menghargai dan menghormati seperti itu. Saya khawatir kalau ini dicairkan, ini akan mengulangi perbuatannya gitu loh. Makanya saya suruh insaf aja gitu atau taubat nasuha gitu. Meski bas advokat miliknya dibekukan, hingga kemarin Rasman masih tetap menjalani profesinya. Ia terlihat mendampingi Fadel Bajideh untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Menanggapi hal itu, Rasman pun mengaku bahwa dirinya belum menerima surat keputusan secara langsung atau menanggapi. Karena itulah dia masih memilih untuk tetap beracara. Rasman menegaskan bahwa sumpah advokatnya hanya dibekukan, bukan dicabut, sehingga masih bisa kembali diaktifkan. Surat belum saya terima. Oke. Yang kedua, saya belum menyikapi surat itu akan seperti apa. Apakah kami akan lakukan upaya hukum? Apa bedanya dengan proses hukum? Fadel misalnya, nauzubillah min zalik. Misalnya dia sekarang diperiksa, bisa nggak dia berkeliaran? Boleh kan? Dia tersangka, kalau dia misalnya nggak ditahan, ya boleh kan? Karena dia kalau ancaman hukuman dia bisa ditahan, saya nggak bisa ditahan, bos. Ancaman hukuman saya di bawah 5 tahun. Udah. Berikutnya, hak-hak dia harus bagaimana sampai Mahkamah Agung. Ya saya tetap beracara dengan baik. Saya tetap beracara, saya tetap mendampingi klien. Ya, urusan itu nanti dilihat. Yang menilai nanti bisa PN, bisa TUN dan lain-lain. Biar itu nanti biar urusan organisasi saya deh. Saya udah bilang kasus ini 34 bulan, bro. Kalau mereka mau mengatakan tangkap saya, ya udah tangkap. Mereka mau bilang oh Rasman harus penjara, penjarakan. Mereka yang punya negara ini. Tapi saya masih percaya ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada Kapolri, ada Kepala Kejaksaan Agung, ada orang-orang yang juga lurus di negara ini. Yang pasti dia akan bertindak. Tidak mungkin hukum dibiarkan seperti ini. Apa sih saya dibanding dengan kasus pagar laut? Apa sih saya dibanding dengan kasus Ferdi Sambo? Apa sih saya dibanding dengan kasus Ronald Tanur? Apa sih hebatnya Rasman? Heran saya. Anak dari kampung begini sampai digini-gini kan. Matikan aja saya. Matikan aja saya, supaya saya nggak bersuara.